Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan lillah, syukran bi nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-fakir, al-jahil, ad-dhaif, di malam ini akan merupakan tadkirah, memperingati diri sendiri juga memperingati seluruh umat Islam dimanapun berada, mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan seluruh umat Islam dimanapun berada, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan menjadi makhluk yang terhebat, makhluk yang mulia, makhluk yang menjadi khalifatul fil ardi, makhluk yang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memimpin dunia ini, memimpin seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam hal ini kita membuka ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tugas-tugas manusia, tugas-tugas kita bersama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang kita muliakan, yang dijadikan oleh kitab menjadi imam, yang dijadikan Al-Quran ini menjadi barometer kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Allah telah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa tugas kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jin hanya beribadah pada Allah. Namun di dalam ibadah ini yang harus kita ketahui ada dua hal, adalah satu ibadah mahdo, kedua ibadah goel mahdo. Ibadah mahdo yang tahsis pada Allah, seperti membaca dua kalimat syahadah yang menjadi bekal tauhid kita, mendirikan sholat yang 5 waktu, berpuasa dalam 1 tahun sebulan, juga mengeluarkan zakat bagi yang nisab, juga berangkat menunaikan ibadah haji. Itu merupakan suatu mahdoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita ketahui dalam gerak-gerik kita, dari mulai i'tikad kita, berpandangan mata kita, mendengarnya kuping kita, dan penggerakan tubuh kita, semuanya dijadikan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aktivitas ibadah ghair mahdoh manusia dengan takdir Allah, dengan kepastian Allah, ada yang dijadikan menjadi aparat, ada
ada yang dijadikan menjadi petani, ada yang dijadikan menjadi pedagang, ada yang dijadikan merupakan suatu pimpinan, ada yang dijadikan menjadi karyawan. Itu semuanya sudah kehendak Allah. Akan tetapi yang harus kita bulatkan di dalam tekad kita bahwa semuanya harus menjadi ibadah. Karena tugas kita adalah hanya ibadah. Kita menjadi apapun di dunia ini, aktivitas apapun, baik menjadi kiai, ajengan, ustadz, menjadi aparat, apapun juga, semuanya hanya nawaitunya hanya menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka manusia menginginkan hidup dilindungi dan mendapatkan hidayah dari Allah. Tetapi gerak-gerik hidup kehidupannya, baik amaliyahnya, ucapannya, bukan ditujukan untuk ibadah. Padahal semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia hanya ditugaskan untuk ibadah, bukan untuk saling mengkhianati. Oleh karena itu, modal untuk beragama adalah rahmatan lil alamin, adalah penuh rasa kasih sayang terhadap semuanya, alam semestanya Allah, bukan hanya sekedar sesama manusia. Alam semesta, seluruh alam semesta harus disayang oleh manusia, harus disayang, baik alam lahiriah, alam dunia maupun alam gaibah, alam akhirat, semuanya harus disayang. Ketugas wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah untuk menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apakah Allah hanya memerintahkan pada Rasul? Rasul juga memerintahkan pada kita semuanya sebagai umatnya harus saling menyayangi, harus menyayangi seluruh alam semesta ini. Apalagi terhadap sesama manusia. Kita harus betul-betul bahwa wujudkan, bukan hanya di lisan, bukan hanya sekedar di bahasa, tetapi harus ada praktek dan pelaksanaan untuk menyayangi makhluk-makhluk Allah ini. Oleh karena itu, dengan gejolaknya dunia, adanya qada dari Allah, dari kepastian Allah, adanya penyakit yang sangat berat menurut dunia, menurut kita bersama, kita tidak sadar bahwa kita tugas dari Allah yang membawa agama Allah ini harus menyayangi semua makhluk Allah. Mungkin kita jangankan terhadap makhluk-makhluk Allah, terhadap hewani, tumbuh-tumbuhan, rumput, angin, dan lain-lainnya, mungkin terhadap sesama manusia pun juga kita sudah kehilangan rasa kasih sayang. Tidak bisa atau belum bisa atau lalai saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Yang ada hanya kebencian, saling membenci, saling mendolimi, dan saling sikut dan saling injak. Mungkin itulah yang dinamakan kemurkaan alam
alam semesta ini terhadap kita bersama. Maka muncullah kodok kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya virus yang begitu kecil, yang begitu tidak bisa terlihat oleh pandangan mata kita. Kita sudah kalang kabut. Maka Al-Fakir, Al-Jahil, Ad-Da'i mengajak pada semuanya umat Islam untuk saling menyayangi, bukan hanya sekedar sesama umat Islam. Seluruh manusia di muka bumi ini harus saling menyayangi, karena tugas manusia beragama adalah saling mencintai, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, betapa sedihnya kita bersama ini diwujudkan, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan bukti kenyataan bahwa hidup kita tidak bisa saling menyayangi, saling mencintai. Seharusnya orang yang sakit dibelai, ditengok, itu kewajiban kita bersama. Apabila merasa sakit tubuhnya, kita mampu dengan cara mijit, dengan cara megang, kita memberikan semangat untuk sembuh, kita memberikan semangat untuk hidup. Itu kewajiban kita, tugas dari Allah. Tapi kenyataannya, dengan murkanya alam semesta ini akibat ulah kita bersama, sehingga kita sekarang tidak bisa saling menyayangi. Bahkan orang yang kena sakit harus dijauhi, orang yang sakit tidak bisa kita tengok dan lain-lainnya. Ini kita bersama harus merasa prihatin. Ini semuanya kita harus merasa penyesalan dalam hidup ini. Bagaimanakah kalau kita kena, akhirnya dikucilkan oleh orang lain? Bagaimana kita kalau misalnya kena, dijauhi oleh orang lain? Apakah tidak menjadi manusia terhina di masa hidup kita bersama? Oleh karena itu Al-Fakir, Al-Jahil, Ad-Da'i mengajak kesemuanya, marilah tadkiro, artinya saling mengingatkan bahwa kita banyak dosa. Jangan saling menyinggung, jangan saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya, tidak ada artinya. Orang lain yang berbuat dosa, kita ikut ngomongin orang yang buat berdosa. Orang yang berkorupsi diomongin oleh kita. Apakah kita tidak punya dosa? Kan dosa. Belum tentu orang lain itu akan menjadi manusia yang hina di sisi Allah. Siapa tahu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita salahkan antara satu dengan yang. Kita seharusnya menyalahkan diri kita sendiri masing-masing, bahwa kita banyak dosa, bahwa kita tidak bisa mampu saling menyayangi, bahwa kita tidak bisa mendorong semangat hidup orang lain. Itu yang harus kita sadari. Daripada menurut Al-Fakir kita selalu menggosip, mengomongkan orang lain, keaiban-keaiban orang lain, mendingan kita bercanda, menggembirakan orang lain. Untuk apa berkumpul hanya saling memfitnah? Untuk apa berkumpul kita hanya menjelekkan antara satu dengan yang lain? Ada yang menjelekkan terhadap pimpinan, pemerintah dan lainnya. Apakah kita ini diurus oleh siapa? Ini yang harus kita berpikir.
Seharusnya kita harus banyak berpikir, bertafakur. Tugas tafakur ini menafakuri makhluk Allah. Fatafakuru fi khalqillah wa la tafakkaru fi khaliq. Berpikirlah kalian semuanya untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini supaya menjadi baik dunia? Itu tugas kita. Memikirkan makhluk Allah, memikirkan sesama manusia. Jangankan manusia, kucing pun kalau memang dia lapar kita kasih makan. Karena semua juga makhluk Allah. Kita perlu menyayangi. Rumput yang kekeringan perlu kita siram. Itu akhlak Rasulullah. Hewani, bahkan di dalam kitab diterangkan, seseorang dia mau berwudu, melihat hewani sedang kehausan, sedangkan punya air cuma setengah ember. Bagaimana? Saking ikhlasnya, air yang untuk wudu itu dikasih minum terhadap hewan yang sedang kehausan, maka itu akan lebih baik. Maka orang itu melaksanakannya dengan bertayamum. Itu merupakan contoh agama menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebalik. Seharusnya kita harus menyayangi sesama manusia, tetangga, saudara, orang tua, anak, dan lain-lainnya. Maka saling membenci, saling memfitnah, saling mendolimi. Ini kesalahan kita bersama. Ya. Apalagi kita dengan jin itu saudara. Makhluk Allah yang ditugaskan untuk ibadah. Sama seperti manusia, apalagi memfitnah jin. Apalagi memfitnah. Sama-sama ditugaskan oleh Allah ibadah. Orang sakit, kita sakit, tubuh kita terasa sakit semuanya. Lalu kita menyalahkan bahwa ini ada guna-guna yang dibawa oleh jin. Itu salah kaprah. Jin juga tidak mungkin, walaupun itu jin kafir, tidak mungkin masuk pada tubuh kita apabila kita hidup ini tidak punya salah. Mungkin kita banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa. Tidak mungkin jin dia kafir, dia siluman, dan lain-lainnya masuk ke tubuh kita. Terus tubuh kita menjadi sakit tiba-tiba. Tidak mungkin itu kalau kita tidak salah. Mungkin kita banyak dosa. Seharusnya kita sakit. Banyaklah beristighfar. Mungkin banyak yang kita makan yang tidak baik. Mungkin lampah kita yang banyak tidak baik. Mungkin ucapan kita yang banyak yang tidak baik. Itu yang menjadi dosa kita, menjadi penyakit pada diri kita. Oleh karena itu, tadzkirah ini mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan muslimin muslimat dimanapun berada. Kita jangankan terhadap manusia, dengan sesama makhluk Allah yang gaib seperti jin, apalagi malaikat, kita menyalahkan. Kita diguna-guna oleh ini, oleh itu, oleh ini, jin itu, jin ini. Itu salah kaprah. Yang jelas di penyakit ini ada dua. Penyakit kodok ilahiyah dan penyakit kodok ikhtiariyah. Penyakit kodok ilahiyah seperti jatuh, kena golok, kesandung, virus, itu kodok ilahiyah. Artinya itu kodok kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kepastian Allah Subhanahu wa taala, meskipun pakai APD,
manusia dikurung oleh kaca sekalipun, kalau memang sudah kepastian Allah, kau harus kena, itu pasti kena. Maka oleh karena itu, dengan wabah penyakit sekarang yang dinamakan penyakit virus ini, kita seharusnya banyak beristighfar, banyak sholat tobat, banyak berdoa pada Allah, banyak beristighosa, bukan berkumpul untuk saling menggosip atau saling menyalahkan orang lain. Inilah ajakan-ajakan Al-Fakir yang seharusnya kita berintrospeksi diri. Kalau bahasa santri adalah muhasabah, memperhitungkan diri sendiri terlebih dahulu, jangan memperhitungkan orang lain ataupun makhluk lain. Perhitungkan amaliyah kita sendiri, apakah banyak kebaikan, apakah banyak keburukan. Itu yang seharusnya kita lakukan di saat-saat ini. Ini kewalahan pemerintah dengan menangani makhluk yang dinamakan virus, sudah kewalahan pemerintah. Apabila kita tidak berpikir, apabila kita tidak bertadakur pada ilahi, mau kemanakah kehidupan manusia di dunia ini? Tidak ada cara lain, hanya kita harus saling menyayangi, harus ada kebersamaan dalam beragama, harus saling menyayangi, bukan saling membenci. Al-Quran ini adalah merupakan hudan, petunjuk, lintas untuk manusia. Untuk seluruh manusia petunjuk Al-Quran ini, huda linasi wa bayyinati minal huda, yang menjelaskan di semua petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran untuk semua manusia, dia mau Kristen, mau Buddha, mau agama, mau beragama, semuanya manusia. Jadi jangan kita menjadi orang Islam juga mengkupur-kupurkan orang lain, mengkupur-kupurkan agama lain, mengkupur-kupurkan orang ini, orang itu. Seharusnya wasidah walal kufar, harus tegas di dalam kekufuran untuk diri kita sendiri yang membaca Al-Quran juga kita. Kenapa untuk memojokkan orang lain? Inilah salah kaprah. Maka oleh karena itu, marilah kembali pada kesadaran diri kita sendiri. Saya mengajak semuanya umat Islam, yuk kita sadar diri kita banyak dosa. Akui aja, kenapa malu-malu? Akui aja di hadapan manusia, di hadapan Allah, di hadapan makhluk bahwa aku ini paling banyak dosa. Ini banyak kesalahan, baik hakul insan maupun hakullah, baik sesama manusia, paling banyak dosa kita. Seharusnya saling menyadari. Maka dengan saling menyadari bahwa kita banyak dosa, maka akan baik, akan rukun, akan ada rasa kasih sayang. Saya katakan sekali lagi bahwa kita sebagai umat Islam telah kehilangan ruh Islam namanya. Apa ruh Islam itu? Adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita betul-betul menjadi orang Islam, harus tumbuh di dalam hati kita, harus tumbuh di dalam rasa kita, harus tumbuh di dalam akal kita. Kita ada rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, sesama makhluk Allah, baik hewani maupun pohon-pohonan atau rumput. Ini kita sadari sekarang. Apabila ini Islam sudah amruk, apabila agama ini sudah terbengkalai, peringatan dari Allah ini akan tiba, merupakan kode ilahiyah. Ini virus ini kode ilahiyah. Lain dengan tsunami, lain dengan bencana alam, lain dengan puting beliung.
Karena itu ada ikhtiariyah namanya. Apa ikhtiariyah itu? Ada pembuktian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya kembali. Kenapa alam seperti itu? Mungkin alam yang sudah tidak bersahabat dengan kita. Seharusnya kita bersahabat dengan alam, ini kita tidak bersahabat dengan alam. Kembali pada diri kita juga. Karena itu ikhtiarnya bencana alam, tsunami, angin puting beliung, ya, angin topan, angin tornado, macam-macam. Semua itu kesalahan kita sendiri, kita sebagai manusia. Itu namanya ikhtiariyah. Kalau virus ilahiyah, maka sekali lagi, dengan adanya virus ini kita tidak boleh terlalu takut dan tidak boleh kita terlalu berani karena menjadi sombong. Waspada kita harus. Tetapi kita seharusnya jangan meninggalkan ibadah, bertafakurlah pada Allah. Tadzakurlah pada Allah. Ini ya, mudah-mudahan saudara hadirin rahimakumullah, semoga dengan tadkirah dari Al-Fakir, Al-Jahil Ad-Dhaif, mudah-mudahan semuanya ini kembali pada sadar diri kita masing-masing. Semuanya kita harus sadar kesalahan bukan dari siapa-siapa, dari kita sendiri. Seharusnya kita sebagai umat yang beragama melihat pemerintah kewalahan, seharusnya kasihan, jangan menyalahkan. Kita berupaya sebagai orang yang beragama, bertauhid kuat, menenteramkan umat, membantu pemerintah. Seharusnya seperti itu. Bahkan Al-Fakir pada waktu kedatangan virus corona pertama pernah berdakwah tadkiro untuk semuanya, mengajak lockdown, bukan PPKM lagi, lockdown. Semuanya berada di tempat, semuanya ada di rumah selama 2 bulan. Yang bekerja di pabrik, yang di pemerintah, yang di mana, yang diam di rumah, kecuali pengamanan. Polisi, pemerintah, polisi, tentara. Ya, kalau di daerah Hansip, kalau perusahaan saham, berarti petugas-petugas keamanan. Semuanya diam di rumah. Lalu siapa yang akan menjamin itu apa? Siapa yang menjamin orang-orang miskin? Semuanya. Karena kewajiban bukan kewajiban pemerintah, tetapi kewajiban semuanya. Orang kaya, orang kuat, buktikan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Contohnya seperti di sini daerah saya sendiri. Saya pada itu setelah menyanggupi dia lockdown 2 bulan, saya ambil 2 keluarga yang apa? Saya jamin untuk makan dan lain-lainnya selama 2 bulan. Walaupun saya juga dikatakan orang yang kurang mampu, tetapi etikat saya berani. Ini memang tugas, merupakan membuktikan rasa kasih saya. Ini bagaimana? Malah jadi riweuh. Yang ini harus begini, yang ini harus begini, yang ini begini. Akhirnya mojok semuanya tanggung jawab pemerintah. Emang pemerintahnya siapa? Kan sama manusia. Punya kekurangan, punya kelebihan. Kan yang duduk di pemerintah perwakilan kita sebagai rakyat. Punya kekurangan dan punya kelebihan. Seharusnya ini jangan ditangani oleh hanya satu pemerintah yang duduk di pemerintah, tetapi semua manusia harus ada rasa kasih sayang. Lockdown semuanya, insya Allah. Karena pada masa Rasulullah SAW pada waktu ada virus hanya cukup 2 bulan di lockdown. Itu. Nah ini kan tidak. Maka pantas berkepanjangan.
Tapi mudah-mudahan bulan-bulan ini, minggu-minggu ini Allah mencabut ini, ya, mencabut virus ini. Kenapa saja merasa sedih? Pendidikan umum, pendidikan agama, Jumatan, mau berkumpul ini, berkumpul kebaikan ini, sehingga terhenti. Mau kemana manusia yang seharusnya dibekali ilmu yang baik, yang seharusnya bertatap muka, yang seharusnya banyak bersilaturahmi, yang seharusnya kita banyak berkunjung, akhirnya kita sekarang tidak bisa. Mau berapa tahun? Inilah kesalahan siapa? Kesalahan pemerintah? Jangan menyalahkan pemerintah. Salah kita semuanya. Kenapa kita tidak mau bergerak? Seharusnya kita orang mampu bergerak semuanya. Jangan hanya memikirkan bagaimana perusahaan saya ini bangkrut 2 bulan. Kalau saya menjamin karyawan saya selama 2 bulan, bagaimana saya ini nanti bisa bangkrut? Allah tidak akan membangkrutkan kok. Kita hanya beribadah, berikhtiar, bukan ibadah agama. Mempunyai pabrik, punya kulimatu, itu semuanya hanya ikhtiar. Yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita berpikir pakai hati yang suci, berpikir pakai rasa yang punya rasa tanggung jawab terhadap dunia. Insya Allah, mudah-mudahan ya tadhkirah dari Al-Fakir di malam ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri, juga semua umat Islam dimanapun berada. Wallahu muwaffiq, al-afminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.